Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Trisna Levia, mahasiswi D3 Kebidanan Stikes Minasehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kiat-kiat memperlancar produksi ASI pada ibu menyusui. Untuk itu, saya juga akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya dan khususnya para moms yang lagi menyusui nih. Yaitu yang pertama, apa sih kegiatan menyusui itu? Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ibu menyusui dan juga teknik menyusui yang benar. Gimana? Udah pada penasaran kan? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Jangan di skip ya. Oke moms, yang pertama akan saya bahas yaitu definisi tentang menyusui. Menurut Prasetyo 2016, menyusui adalah suatu proses keseluruhan yang dimulai dari produksi ASI hingga bayi dapat menghisap dan menelan ASI tersebut. Secara gampangannya nih, proses menyusui yaitu dimulai dari produksi ASI di payudara moms, kemudian hingga ASI tersebut dapat benar-benar keluar dengan dihisap oleh bayi, dan yang terakhir bayi dapat benar-benar menelan ASI tersebut. Nah, kemudian apa sih manfaatnya menyusui? Manfaat dari menyusui, terutama yang menyusui secara langsung ya, jadi bayi langsung menyusu ke payudara moms, itu diantaranya yaitu dapat membangun rasa cinta, dapat menciptakan keterikatan batin yang luar biasa antara moms dan bayi moms. Kemudian di proses menyusui itu ada yang namanya manajemen menyusui. Nah, manajemen menyusui ini biasanya dapat dilakukan oleh keluarga atau suami. Jadi moms bisa meminta bantuan keluarga ataupun suami. Yang lebih nyamannya biasanya suaminya sendiri. Nah, tujuannya apa? Kok minta bantuan keluarga, minta bantuan suami? Tujuan dari manajemen menyusui adalah untuk meningkatkan keberhasilan menyusui. Lah, memangnya menyusui tidak semuanya berhasil tak? Ya, memang terkadang ada yang namanya faktor-faktor penghambat moms ketika akan menyusui bayi moms. Jadi sangat dibutuhkan bantuan dari keluarga maupun suami untuk menunjang keberhasilan proses menyusui moms. Untuk faktor-faktor penghambat menyusui akan saya bahas di slide selanjutnya. Jangan di skip ya. Selanjutnya akan saya bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ibu menyusui atau merupakan salah satu faktor penghambat saat proses menyusui, yaitu yang pertama adalah faktor psikis. Nah, mendengar kata psikis, kita sering mendengarkannya kan. Psikis, pasti ketika kita mendengarkan kata psikis, dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita akan mengarah ke psikologi. Jadi, faktor psikis ini merupakan faktor internal dari diri mom sendiri. Contohnya yaitu rasa percaya diri, kemudian dari pendidikan, dan juga faktor pengalaman menyusui sebelumnya. Percaya diri ini maksudnya gini, terkadang ada seorang ibu hamil trimester 3, itu kan biasanya mulai adanya kecemasan-kecemasan menjelang persalinan, yaitu salah satunya kecemasan apakah saya dapat menyusui bayi saya atau tidak, apakah saya dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan atau bahkan selama 2 tahun kepada bayi saya, kepada anak saya. Apakah saya mampu? Terkadang juga muncul pikiran seperti itu oleh karena misalkan pengalaman menyusui sebelumnya juga bisa. Misalkan anak saya yang pertama itu ASINya
keluarnya sedikit, ASI saya keluarnya sedikit, jadi saya kasih selingan dengan susu formula. Nah, untuk anak kedua ini gimana ya, apakah saya masih bisa menyusui dengan lancar, apakah tetap sama dengan yang pertama, harus diselingi dengan susu formula atau tidak. Untuk yang kedua yaitu faktor tenaga kesehatan. Nah, faktor tenaga kesehatan ini maksudnya kan moms pasti punya bidan atau penasehat kesehatan, atau namanya apa, biasanya moms konsulnya kemana, ke bidan atau ke dokter, seperti itu. Nah, tenaga kesehatan ini bertugas untuk memberikan semangat kepada moms untuk dapat menyusui bayi moms dengan baik, memberikan dukungan emosional kepada moms, dan juga selain memberikan dukungan emosional secara langsung kepada moms, untuk tenaga kesehatan yang sudah moms percayai ini juga akan meminta bantuan kepada keluarga moms, terutama misalkan kepada suami, untuk dapat bersama-sama mensukseskan atau meningkatkan keberhasilan menyusui tadi. Nah, ini masuk ke dalam dapat dihubungkan dengan manajemen menyusui tadi. Setelah itu yang ketiga yaitu faktor demografi. Faktor demografi ini meliputi umur, kemudian pendidikan moms, setelah itu kondisi dari reproduksinya moms atau kesehatan bayi, dari faktor bayi moms sendiri yang dapat menghambat proses menyusui moms. Contohnya untuk yang pendidikan, itu kan setiap orang pasti punya wawasan yang berbeda-beda. Seperti yang saya katakan tadi di awal, untuk yang faktor psikis, setiap orang pasti punya wawasan yang berbeda, dan setiap orang punya cara masing-masing untuk dapat meningkatkan pengetahuannya. Jadi kalau moms ingin mengatasi kegelisahan atau kecemasan dan mensukseskan proses menyusui pemberian ASI kepada bayi moms harus menambah wawasan melalui misalkan melihat kiat-kiat memproduksi ASI atau memperileks diri untuk memperlancar ASI di sosial media, atau bisa tanya langsung ke tenaga kesehatan, bisa tanya langsung ke orang-orang yang memiliki pengalaman sebelumnya, pengalaman menyusui sebelumnya, seperti itu. Kemudian juga faktor kesehatan, dari kesehatan reproduksinya, moms bisa konsultasi langsung ke tenaga kesehatannya. Barangkali ada faktor yang faktor penghambatnya itu dari sistem reproduksinya moms. Kemudian untuk faktor kesehatan bayi itu misalkan bayi moms memiliki kemampuan menghisap yang rendah, oleh karena itu otomatis ASI moms tidak dengan lancar keluar. Jadi itu perlu dilatih, perlu dibiasakan, atau bahkan jika memang menjadi suatu masalah yang serius, bisa dilakukan terapi. Langkah-langkah menyusui yang benar. Yang pertama yaitu rangsang mulut bayi dengan menggunakan puting. Nah, sebelum itu moms bisa membasahi puting dan areola sekitar puting dengan ASI. Jadi moms keluarkan dulu, moms pencet putingnya agar asirnya keluar sedikit, lalu basahi di sekitaran puting dan juga areolanya yang area hitam itu untuk mendesinfeksi atau
memberikan antiseptik istilahnya, dan juga merilekskan puting mams agar tidak mudah lecet dan tidak terasa sakit saat dihisap oleh bayi. Kemudian masukkan puting ke mulut bayi dengan cara tegakkan atau pegang payudara mams, arahkan puting ke mulut bayi. Jika puting dan areolanya sudah masuk ke mulut bayi, payudaranya bisa dilepas, tidak usah dipegangi. Sebelum itu, posisikan terlebih dahulu bayi benar-benar menghadap ke dada mams. Jadi, posisikan dulu bayinya senyaman mungkin. Berikut adalah posisi menyusui yang nyaman yang bisa menjadi opsi bagi mams saat menyusui bayi mams, yaitu yang pertama, posisi sedikit berbaring seperti ini di tempat tidur dengan punggung mams bisa menyender atau diganjal bantal. Kemudian posisi duduk di kursi atau duduk di tempat tidur juga bisa, tapi mams posisinya tegak, duduknya tegak, dan juga bisa diganjal bantal di bagian pantat bayi sampai punggung bayi agar lebih nyaman. Nah, seperti ini posisi jika mams ingin menyusui bayi mams dengan berdiri. Sangga punggung bayi dengan tangan seperti pada saat mendekap, jadi bayi akan merasa sangat nyaman. Kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa puting dan areolanya masuk semua ke mulut bayi. Jangan hanya putingnya saja. Nah, itu biasanya yang menjadi keluhan ibu menyusui. Ada yang putingnya lecet, ada yang kayak mau putus, ada yang perih. Karena apa? Karena posisinya salah. Seharusnya yang masuk ke mulut bayi itu bukan hanya putingnya saja, namun bersamaan juga dengan areolanya. Areola itu area di sekitar puting. Yang bundar itu ya mams, yang hitam. Yang hitam itu kalau misal bayi hanya menghisap di area putingnya, mams bisa bantu untuk memasukkan sekalian areolanya. Jadi mams tidak khawatir putingnya lecet atau perih. Oke, selanjutnya yaitu akan saya bahas kiat-kiat memperlancar produksi ASI. Nah, ada dua upaya yang bisa moms praktekkan, bisa moms lakukan, yaitu yang pertama dari segi nutrisi dan yang kedua dari segi teknik menyusuinya. Dari segi nutrisi, yang pertama yaitu ibu yang sedang menyusui harus dapat tambahan energi, protein, maupun vitamin dan mineral. Jadi, porsi makan seorang ibu menyusui itu pasti akan bertambah. Jangan kaget karena nutrisi yang dikonsumsi ibu bukan hanya untuk ibu sendiri, namun juga untuk bayinya. Kalau mams misalkan dietnya terlalu atau makannya terlalu diatur, maka juga akan berpengaruh pada produksi ASI mams. Jadi usahakan makan makanan yang benar-benar bergizi dan juga tentunya membuat mood yang bagus. Kan menyusui itu juga butuh ketenangan, butuh rileks, butuh mood yang bagus agar ASI yang menghasilkan itu banyak. Yang kedua yaitu ibu harus banyak istirahat dan banyak tidur. Keadaan tegang dan kurang tidur dapat menurunkan produksi ASI. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi sebelumnya di poin nomor 1, benar, seorang ibu menyusui tidak boleh stres. Jadi harus rileks, istirahatnya cukup, kemudian keadaan emosionalnya harus baik. Itu juga mempengaruhi dalam produksi ASI mams. Dan yang ketiga yaitu bila mana jumlah ASI yang diproduksi tidak cukup, maka dapat dicoba dengan pemberian obat pada ibu seperti tablet Moloko B12 untuk menambah produksi ASI-nya.
Nah, jadi jika upaya yang moms lakukan secara secara tradisional tadi, seperti dari makanan, kemudian relaksasi, jika itu semua belum berhasil, nah moms bisa konsultasikan ke bidannya atau ke tenaga kesehatannya yang moms percaya, gimana nih seharusnya. Mungkin mereka bisa memberikan terapi, obat-obatan, atau dianjurkan herbal tradisional jika memang moms sudah melakukan berbagai upaya yang manual tidak bisa. Jadi mom bisa konsultasikan ke tenaga kesehatan agar diberikan saran, vitamin, atau nutrisi tambahan lainnya. Setelah itu, berdasarkan teknik menyusui, tadi juga sudah saya jelaskan tentang langkah-langkah menyusui yang benar. Kemudian untuk teknik menyusuinya atau tipsnya atau kiat-kiat yang bisa moms lakukan di luar langkah-langkah menyusui yang benar, yaitu yang pertama, pada minggu-minggu pertama harus lebih sering menyusui. Jadi moms jangan cepat menyerah jika ASI moms belum keluar. Tetaplah berupaya dan berusaha untuk ASI mom dapat keluar. Kemudian yang kedua, berikan bayi kedua buah dada ibu tiap kali menyusui. Jadi menyusuinya jangan dominan ke salah satu payudara saja, berikan keduanya agar dapat merangsang keluarnya ASI. Yang ketiga, yaitu biarkan bayi menghisap lama pada tiap buah dadanya. Perhatikan juga ya moms untuk durasinya. Jadi moms harus rajin mengingat untuk waktu menyusuinya, yaitu 2 jam sekali dan dengan durasi minimal 10-15 menit sekali. Jadi sekali lagi jangan menyerah untuk tetap memberikan ASI kepada bayi moms. Kemudian yang keempat, yaitu jangan terburu-buru memberi susu formula pada bayi sebagai tambahan. Misalnya nih moms sudah putus asa, udah ASI saya nggak bisa keluar, dikasih susu formula aja. Jangan cepat menyerah dan jangan terburu-buru untuk memberi susu formula kepada bayi, karena efeknya yang pertama, bayi moms akan bingung puting. Kalau misalkan moms sudah biasakan memberikan susu formula, entah itu menggunakan sendok atau menggunakan dot. Kemudian yang kedua, jika bayi sudah merasakan susu formula, pastinya jika diberikan ASI dia akan tidak mau karena rasanya beda. Jadi intinya tetaplah berupaya untuk memberikan ASI murni kepada bayi Anda. Baiklah, itu tadi penjelasan dan ulasan saya tentang kiat-kiat memperlancar produksi ASI pada ibu menyusui. Semoga dapat moms pahami dan juga membawa manfaat yang baik untuk moms, terutama moms yang sedang menyusui atau sedang persiapan untuk menyusui. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, namun hanya sekedar memberikan informasi dan sharing seputar kiat-kiat memperlancar produksi ASI pada ibu menyusui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.